Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, rasa aman di dalam keluarga. Memasuki pernikahan jangan diibaratkan seperti memasuki restoran, di mana orang hanya mau menemukan makanan yang enak-enak saja. Rumah tangga itu rumit. Kerumitan dimulai dari sifat, karakter, selera, gaya bicara, pola pikir, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Jika dalam pertemanan saja kita sulit bersatu, apalagi dalam hubungan suami istri, sehingga banyak dari mereka yang takut untuk menikah, dan mereka yang sudah menikah lalu bercerai. Padahal firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, apapun alasannya. Di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dengan sehati sepikir. Kunci mengatasi kerumitan rumah tangga adalah harus seia sekata. Artinya, jangan ada dua pendapat berbeda antara suami dan istri. Untuk seperasaan, kita harus bisa memahami dan menerima pendapat pasangan kita. Tanpa kerenan hati, tentunya kita akan sulit melakukannya. Apalagi jika sudah tidak ada kasih, maka kita akan sulit untuk menyayangi pasangan kita. Terlalu banyak rumah tangga yang bubar karena pasangannya berkata, "Heran kalau terhadap orang lain, pasanganku baiknya bukan main, tetapi terhadapku sikapnya cepat marah, jahat, dan suka ngomong kasar." Berapa banyak keluarga yang suka menunda-nunda memberi kebutuhan dan apa yang diperlukan bagi pasangannya. Namun, kalau terhadap orang lain, kita berusaha secepat mungkin untuk memenuhinya. Betapa seringnya kita ingkar janji terhadap pasangan kita. Namun dengan orang lain kita bisa berusaha untuk tidak ingkar janji. Selalu ada kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan bagi pasangannya. Mereka bertengkar seenaknya, bahkan di depan anak-anaknya, sehingga mereka membentuk keluarga barisan sakit hati dan saling mendendam. Tidak heran keluarga yang demikian, hidup rumah tangganya penuh dengan kutuk. Mulai dari kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, dan masih banyak lagi kutuk-kutuk lainnya. Keluarga Kristen harus menjadikan pernikahan yang berprinsip kepada kerajaan Allah. Adanya rasa aman di tengah-tengah keluarga yang bisa dirasakan oleh setiap anggota keluarganya. Keluarga Kristen diharapkan gambaran keluarga yang senantiasa direkatkan oleh adanya jalinan kasih yang tulus, dan juga ada rasa aman, tentram, dan damai sejahtera antar anggota keluarganya. Saat ini, banyak keluarga-keluarga yang tidak merasa aman berada di tengah-tengah keluarga mereka, baik suami dengan istri maupun orang tua dengan anak-anak. Lalu apa yang bisa kita terapkan di tengah keluarga agar rasa aman boleh tercipta di tengah-tengah keluarga Kristen? Bagaimana rasa aman itu bisa tercipta di tengah-tengah anggota keluarga Kristen?
kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Hal yang pertama, Tuhanlah yang membangun keluarga kita. Kata membangun di sini memakai kata banah yang memiliki arti mendirikan, membangun dan memperkuat. Seperti halnya kekuatan sebuah bangunan yang ditentukan oleh pondasi bangunan tersebut. Demikian juga dengan keluarga. Dasar yang membangun sebuah keluarga Kristen haruslah benar dan kuat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang kita jadikan dasar saat kita membangun sebuah keluarga? Saat dasar itu kuat, maka apapun badai kehidupan yang terjadi, bangunan itu akan tetap kokoh berdiri. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa dengan hanya menghadiri lebih banyak seminar pernikahan atau membaca buku tentang pernikahan, maka pernikahan dan keluarga kita akan terasa aman. Tanpa suatu kesadaran untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, semua usaha baik yang kita lakukan tidak akan berguna dan rumah tangga kita akan berakhir runtuh dalam kehancuran. Seperti banyak yang dialami dalam pernikahan Kristen pada umumnya. Izinkanlah Tuhan yang membangun kehidupan pernikahan dan keluarga kita, maka rasa aman di dalam keluarga akan kita rasakan dan kita alami. Hal yang kedua, Mazmur pasal 127 ayat 1b-nya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal yang kedua, Tuhan yang mengawal dan menjaga keluarga kita. Kata mengawal di sini memakai kata samar yang memiliki arti memelihara, merawat, melindungi dengan setia. Pasangan yang paling bahagia di dunia ini bukanlah yang memiliki sifat yang sama, namun mereka bisa saling memahami dengan baik tentang perbedaan yang mereka miliki. Hubungan yang langgeng tidak hanya sekedar mengatakan I love you sepanjang waktu, namun tentang rasa percaya yang saling diberikan tanpa perlu diminta. Cinta kasih bukan melepas, tetapi merelakan. Bukan memaksa, tapi memperjuangkan. Bukan menyerah, tapi mengikhlaskan. Yakinilah bahwa cinta kasih telah mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang yang tidak berpendirian menjadi teguh, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Oleh cinta kasih yang tulus telah membawa perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik dalam hidup ini. Jangan pernah berharap mendapat pasangan yang sempurna. Ingatlah baik-baik, suami dan istri disatukan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Jangan memaksa dan jangan menuntut, tetapi pandanglah keluar bersama ke arah yang sama. Maka kita akan menemukan sesuatu untuk dikerjakan bersama-sama. Jangan pernah ada kata berpisah dalam pernikahan kekristenan, sebab Tuhan tidak pernah menghendaki hal itu selain maut yang memisahkan. Pikirkan dampak sebelum kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu yang bisa melukai hati pasanganmu, terlebih yang berpotensi menghancurkan rumah tanggamu. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, maka keluargamu akan dipelihara. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana rasa aman ada di dalam keluarga saat Tuhan yang menjadi dasar sebuah keluarga dan hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka keluarga kami akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, sehingga rasa aman tercipta di tengah-tengah keluarga kami. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat membangun dan berjaga-jaga atas pernikahan dan keluarga kami. Satu-satunya cara kami dapat merefleksikan citra Allah dalam pernikahan kami adalah dengan membangun suatu hubungan iman dengan Tuhan dan dengan anggota keluarga kami yang lainnya. Dengan itu rasa aman akan kami rasakan di tengah keluarga kami. Rasa aman di dalam keluarga akan tercipta saat Tuhan menjadi dasar pernikahan dan dasar keluarga kami.
adanya mesbah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, maka keluarga kami ada dalam pemeliharaan dan penjagaan dari Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.